Ia takut jika semua teman-teman kuliah, teman gereja, kerabat dekat, dan keluarga yang mengetahui penyakitnya itu akan menjauhinya dan tidak ingin berdekatan kembali dengannya. Saat gereja sudah mulai dibuka kembali, walaupun dengan protokol kesehatan, Naura tetap tidak mau pergi dan berkumpul kembali di gereja. Naura, Boru, hari Minggu kita jangan lupa ke gereja ya. Sudah lama kali kita nggak pergi ke gereja. Mama, gereja? Iya, gereja. Gak dulu Pak, lagi malas kali aku pokoknya kalau mau ke gereja. Kenapa malas? Kemarin kan aku udah kena COVID Mak. Terus? Aku gak yakin deh teman-teman aku bakal nerima aku. Yang ada mereka nambah jauhin aku dan ngebully aku gara-gara sakitku kemarin. Itulah kau Nak. Selalu merasa tidak diterima. Tidak mungkin orang itu kayak gitu. Pasti mereka semua bersuka cita karena kita sudah boleh ke gereja lagi. Tidak boleh negatif thinking. Ya lah Mak. Gereja kita ya. Iya Mak. Iya. Semangat lah gereja ya. Iya Mak. Ya udah lanjutlah dulu belajarmu. Mama mau mencuci dulu. Naura merenungkan apa yang ibunya katakan. Ia berpikir, mungkinkah selama ini ia mulai menjauh dari Tuhan? Rasa malasnya ini timbul apakah karena ia kecewa kepada Tuhan? Naura merenungkan semua perasaan dan pemikirannya. Tak lama, si jahat pun kembali mendekat dan berbisik mengganggunya. Hai Naura. Ketemu lagi nih kita. Gimana? Kamu udah sembuh? Tapi nggak ada tuh teman yang jenguk. Paling wewe aja. Dan macam apa itu? Iya ya. Nanti kalau aku ke gereja, mereka mau nggak ya masih nemenin aku? Atau mereka malah jauhin aku? Lah, bisa diharapin. Mendingan kayak biasa. Kamu bisa nonton drama Korea, bisa lihat opa-opa yang ganteng kayak aku. Kamu juga bisa nonton dengan cepat. Apalagi kalau hari Minggu, kamu bisa bangun siang. Nikmat mana yang kau dustakan, Naura? Naura, jangan dengerin si jahat. Dia itu tukang tipu. Banyak kok yang mendoakan teman-teman gereja, selalu membawamu dalam doa mereka. Mereka rindu bisa bertemu kamu dan komsel lagi sama kamu. Iya ya. Udah lama banget aku nggak komsel. Tuhan Yesus, aku yakin pandemi ini akan segera berakhir. Aku yakin Tuhan selalu lindungi kami dan selalu jagai kami. Tuhan, maaf ya kalau selama ini aku selalu marah-marah, selalu kecewa, marah sama Tuhan. Padahal semuanya masih bisa sehat, masih bisa beraktivitas. Semua kan karena Allah. Aku masih ada sampai saat ini. Aku masih kuat hingga saat ini. Oh iya, aku rindu untuk menyanyikan lagu ini.
karena Kau selalu sertai aku. Walaupun seringkali ya Tuhan, aku berputus asa hingga aku menyalahkan-Mu. Tetapi Engkau tetap setia menemaniku. Dengan kasih-Mu, Engkau memampukanku hingga aku, Mama, Bapak, dan semua orang masih bisa kuat di masa sulit seperti masa COVID ini ya Tuhan. Roh Kudus, pimpin aku ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dengan kembalinya semangat Naura, ia kembali rajin ke gereja untuk beribadah dan melakukan pelayanan. Ia kembali ikut ibadah sore, bahkan komsel. Minggu ini ialah minggu akhir tahun gerejawi, di mana mereka mengadakan komsel bersama di gereja. Semua PPRG KPI Sako hadir dalam komsel tersebut. Mereka bersuka cita, mengangkat lagu pujian, saling membangun, saling berbagi tentang proses kehidupan yang telah mereka lalui selama masa pandemi COVID-19. Tak lupa, mereka menjadikan alat kesaksian yang dapat menguatkan satu sama lain. Mereka bertumbuh bersama di dalam Tuhan. PPRG KPI Sako bukan menjadi pendengar saja, namun juga menjadi pelaku firman Tuhan. Teman-teman, komsel yuk. Puji Tuhan ya Ina, komsel pada hari ini rame. Semoga di minggu-minggu yang akan datang komsel kita juga semakin rame. Amin. Baiklah, saudara-saudara terkasih, sebelum kita mulai kasih kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas cinta kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami, hingga kami boleh berada di tempat-Mu yang kudus ini. Biarlah kiranya Tuhan peribadahan kami pada hari ini boleh berjalan dengan baik, dan kiranya Roh Kudus-Mu senantiasa mengurapi setiap hati dan pikiran kami ketika kami akan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Yesus, kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan penguasa Tuhan. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita membuka kitab kita dari Lukas 2 ayat 30. Lukas 2 ayat 30, sudah dapat semua? Amin. Jika semua sudah dapat, mari kita sama-sama membacanya. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita boleh melewati masa-masa kelam pandemi, di mana menjadi pencetus utama untuk perubahan bumi secara global, fenomena yang harus dirasakan tanpa adanya persiapan sebelumnya. Jika kita boleh bersama-sama, apakah yang dapat kita petik dari pandemi kemarin? Saya. Oh ya, Daniel. Oh maaf, Yamin, Romi. Kalau saya yang pertama, pandemi ini membuat mata kita terbuka bahwa kesehatan itu sangat berharga. Kita juga sebaiknya patut bersyukur karena sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan untuk hidup, dan sebaiknya kita menjalankan gereja sebaik mungkin. Ya betul sekali. Romi, ada tanggapan lain dari teman-teman?
Kalau saya secara pribadi, setelah kita melewati pandemi kemarin itu, kita diingatkan kembali betul. Kita tidak tahu kapan kita bisa sakit, kapan kita bisa jatuh, kapan kita bisa kembali kepada Tuhan. Saya memakai waktu dengan bijaksana ya. Betul sekali. Daniel, bagaimana dengan Nora? Saya mau sharing sedikit ini. Puji Tuhan, saya bersyukur sekali karena kita bisa melewati masa pandemi ini, di mana bisa kita ingat di masa-masa yang lalu, bahkan gereja kita pun harus mengikuti aturan buka tutup gereja. Tapi saya tetap bersyukur sih, karena kan waktu itu kita juga sempat merayakan Natal, walaupun memang nggak semegah sebelum kita terkena pandemi sih. Mungkin itu saja Ibu. Terima kasih. Ya, betul sekali. Semua yang kita rasakan adalah hal yang campur aduk. Suka dan duka silih berganti. Tahukah kita semua, melalui semua ini kita boleh belajar kembali untuk lebih yakin dan percaya, untuk lebih belajar dan berserah, belajar lebih bersabar, belajar untuk lebih baik lagi. Bagaimana dengan kita yang ada di sini? Apakah mau sharing tentang tema kita saat ini? Mungkin dalam setiap pekerjaan atau bahkan yang bersekolah. Saya kan ini kerja di kantor. Jadi karena pandemi ini banyak dari kami di PHK karena posisi omset yang menurun drastis. Jadi mau nggak mau ya bos buat kami di rumah karena. Ya, bagaimana? Untuk berbagi pengalaman, jadi kebetulan di pekerjaan saya sebagai salah satu petugas kesehatan ya. Jadi pada saat awal-awal COVID itu memang banyak sekali yang terkena, yang membuat capek itu yang kita harus pakai APD, yang panas-panasan, yang itu bisa sampai 7-8 jam untuk pakai APD. Cuman yang bisa kita petik dari COVID ini, puji Tuhannya kita diajarkan untuk menjaga kesehatan ya, untuk pakai masker, cuci tangan dan lain sebagainya. Itu aja sih Rina. Terima kasih. Dari Gila. Oke, saya yang akan Felis Manula. Saya dengan kesaksian di sini tepat di awal tahun 2015 tanggal 8 Januari saya memiliki usaha ini. Saya melakukan usaha saya itu sudah terlalu lama. Jadi sebelum ada pandemi ini saya betul-betul merasakan sukacita dan berkat Tuhan, kemurahan Tuhan terhadap saya pribadi. Dari awal saya melakukan usaha tersebut, apa yang saya inginkan, saya minta Tuhan kasih. Pertama, saya bilang Tuhan, aku ingin rumah dan Tuhan memberinya. Kemudian saya bilang Tuhan, aku ingin mobil dan Tuhan memberinya. Dan setelah masuk pandemi ini, saya benar-benar merasa hancur. Ini kisah nyata dengan pribadi saya sendiri. Saya tidak dibuat-buat. Jadi setelah saya mengalami pandemi ini, usaha saya tutup hilang selama 5 bulan. Itu ada orang tua saya di sana, dia bisa mendengarkan saya. Di situ tanpa orang tua, tanpa dukungan keluarga, mungkin saya tidak bisa sampai sekarang. Di situ saya nangis di kamar, saya benar-benar histeris sampai saya marah sama Tuhan. Tuhan, kenapa kau melakukan Tuhan sampai usahaku tutup, pendapatanku tidak ada, pengeluaranku banyak, dan di situ banyak yang mau saya bayarin. Dan puji Tuhan, entah dari mana caranya saya bisa menutupi semua itu. Dan saya berdoa di dalam kamar sampai bilang sama mama datang, "Una kota di sini, pos malam waktu pagi sudah." Itu ada mama saya di sana beruntung. Dia ngasih semangat sama saya, ngasih dukungan, dan di situ saya yakin, oh Tuhan pasti bantu aku. Dan puji Tuhan, setelah 5 bulan tutup dan buka kembali, dan Tuhan menjawab doaku Pinang. Di situ stadion buka kembali, dan saya memiliki dan saya mendapatkan stand baru di BT di depan rumah sakit Megani, dan saya membuka kantin di SMA 20 Gardus dan SMA 19 yang Kabari. Itulah berkat Tuhan dan kemurahan Tuhan untuk saya pribadi. Ini kisah nyata. Terima kasih. Saya juga kerja di PT. Puji Tuhan kami masih dipertahankan, tapi gaji kami kurang
mau nolak tapi mau gimana lagi, saya masih butuh pekerjaan kan. Jadi inang saya kan masih sekolah, dimana waktu itu proses belajar mengajar itu kan prosesnya daring, dimana biasanya cuma perlu buku, pena, pergi sekolah. Sedangkan kemarin waktu COVID kami belajar di rumah inang, perlu pakai internet, laptop, gadget. Jadi uang yang biasanya dibeli orang tua aku, yang biasa aku pakai buat jajan, buat nongki, buat main sama teman, harus aku tabung inang buat beli paket internet. Tapi puji Tuhan, Tuhan tuh campur tangan buat keluarga kami. Jadi orang tua masih tetap mengusahakan untuk sekolah saya. Itu Tuhan Yesus itu. Luar biasa. Ada lagi? Saya kebetulan saya juga kerja di rumah sakit di bagian laboratorium, di mana tingkat pemeriksaan lab itu tingkat-tingkatnya Kak Yanti juga pasti tahu, karena selain kita pakai APD, ada teman yang terkena COVID, kita harus menggantikan teman kita yang terkena COVID, jadi harus lembur, yang seharusnya libur kita ditelepon, di call untuk masuk. Jadi lebih ke sudah capek fisik, capek juga mentalnya. Nah, terima kasih. Terima kasih. Kalau saya inang kan kuliah ini inang. Kalau saya inangnya sama berarti inang. Pas kemarin mau skripsian inang, tahu-tahu apalagi lagi virus corona lagi melanda gini, semua harus online. Ketemu dosen harus via online. Biasanya kan biasa tatap muka. Terus pernah lagi aku gak nge-backup file. Di situ inang saya stres, dan di situ saya harus mengetik ulang lagi skripsi saya. Tapi puji Tuhan, semua berkat Tuhan itu saya bisa wisuda sampai sekarang. Puji Tuhan banget inang. Bagaimana dengan Inang? Ya, Inang, saya Sari Lukono. Saya di sini bekerja jadi guru. Selama 2 tahun kemarin COVID, kami belajarnya melalui dari laptop. Yang terkendala itu anaknya di rumah belajarnya. Jadi terganggu dari sinyal aja. Masih ada lagi yang lain? Dari awal kan udah tahu nih, itu biasanya kantor, tapi semenjak tengah pandemi, aku buka usaha kecil-kecilan sesuai hobi aku untuk dijahit, berjuang banget sih. Tapi aku percaya kalau aku belajar dalam nama Tuhan Yesus, pasti Tuhan akan memberkati dan memberi jalan yang terbaik dari awal pertengahan hingga akhir dari sana. Bagaimana? Sungguh luar biasa pengalaman kita bersama di masa pandemi COVID yang boleh kita jalani ataupun yang boleh kita hadapi. Tapi coba kita sama-sama merenungkan hal itu, dan kita diberi kesempatan untuk berkumpul semuanya oleh karena keselamatan yang daripada Allah. Jelas tadi dari Lukas 2 ayat 30, jelas sampai kepada kita oleh